ada disfungsi anti korupsi yang cukup signifikan. Dan wajah lembaga anti korupsi cenderung kemudian menjadi alat kekuasaan. Saya yakin di momentum itu adalah momentum emas bagaimana anti corruption menjadi isu yang sangat sentral dalam konteks politik dan demokrasi. Per hari ini, teman-teman media banyak, per hari ini anti korupsi menjadi isu periferal, isu pinggiran. Yang kita sendiri juga ketika membaca itu tidak begitu yakin, ini benar atau enggak. Tadi Bengkulu, kemudian mana lagi, seolah menjadi undian nasib. Ini siapa lagi nanti yang akan kena. Karena kita berada dalam treadmill effect. Seolah sudah melakukan banyak hal, tapi di saat yang sama kita masih berdiri di jejakan kaki yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah momentum tentang Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia. Saya masuk dalam konteks global terlebih dahulu, praktis data yang kemudian kita baca dari Transparansi Internasional. Di sini ada senior kita, Bu Natalia Subagio, sebagai bos besar di TI. Ada juga Mas Budiman Tanurjo yang juga penggiat anti korupsi, sekaligus senior jurnalis di sini. Memberikan sebuah pemahaman bahwa sebenarnya tantangan anti korupsi itu menjadi tantangan global. Dan praktis dari basis data yang ada, rata-rata dunia itu mengalami stagnasi di angka 43 dari skor 100 yang ditetapkan oleh TI, dari rentang 0 dari yang terkorup ke yang 100 dari yang terbersih. Artinya kalau rata-rata dunia mengalami stagnasi di angka 43, maka memang itu berada di bawah rata-rata. Artinya bahwa memang situasi per hari ini praktis ada 125 negara yang mengalami stagnasi yang cukup serius. Memang mereka yang cukup istiqomah, konsisten, berada di level elit, ya di nama-nama itu saja. New Zealand, Denmark, saya juga asli dari Denmark, Central Java, Pak. Demak. Kemudian Singapura, wala alihi wasabi ajmain, dan teman-temannya yang lain. Tetapi yang mengalami penurunan dan juga stagnasi juga sangat banyak sekali. Praktis 125 negara adalah sebuah wajah bagaimana dunia mengelola tata kelola pemerintahan yang baik, dan ternyata itu menjadi tantangan yang sangat luar biasa. Adapun dalam konteks Indonesia, saya pikir tadi sudah di-elaborate oleh banyak sekali senior-senior kita. Secara umum memang politik pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Mas Sukidi, Pak Wija, Pak Kevin juga, dan juga tadi orasi dari Pak Saud, bahwa memang tidak lepas dari konteks demokrasi di Indonesia. Dan ini menjadi sebuah evaluasi bersama, bahwa memang demokrasi kita tidak baik-baik saja. Dan dalam konteks itu bukan hanya pemberantasan korupsi mengalami pelemahan yang cukup sistematis. Kalau misal kita, saya yakin ini di 2014, 2019 Pak, kalau dari wajah-wajahnya ini Pak, ini didominasi oleh para pendukung Pak Jokowi. Nih, saya lihat, saya coba screening ini. Tapi hari ini kita duduk di sini seolah kemudian mensyukuri kekecewaan. Karena yang merasa kecewa bukan hanya dari kalangan masyarakat sipil, dari teman-teman independent journalist, dan hampir merata. Dan saya yakin Pak Jokowi juga merasakan itu. Karena bagaimanapun juga sebuah sikap, positioning yang tidak sesuai dengan etik, dengan moral,
standing ya yang sudah disampaikan sebelumnya, tentu juga ada apa istilah Jawanya itu kerentek yang tidak pas gitu. Meskipun itu dibayar mahal dengan eh, ya tentu positioning dari putra beliau yang saat ini juga berada di kekuasaan. Yang ini ada teman baiknya ini Pak mantan Menpora yang hadir juga di sini, yang selalu intens. Mohon berdiri, Pak. Nah, beliau ini adalah saya perkenalkan sahabatnya Fufu Fafa. Karena setiap saat saya lihat kontennya itu isinya Fufu Fafa terus. Jadi luar biasa. Nah, selanjutnya yang ingin kami tekankan adalah ada proses ada proses pelemahan anti korupsi yang cukup signifikan. Pertama dalam konteks institusional. Baik dari konteks KPK, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain mengalami sebuah proses pembiasaan. Semua masuk dalam bahasa pandemi dulu, ada new normal. Semuanya sekarang normal. Dulu Pak Kevin begitu berada di sini misalnya dulu di 2010 membackup para Madinah, saya yakin di momentum itu adalah momentum emas bagaimana anti corruption menjadi isu yang sangat sentral dalam konteks politik dan demokrasi. Per hari ini, teman-teman media banyak, per hari ini anti korupsi menjadi isu periferal, isu pinggiran. Yang kita sendiri juga ketika membaca itu tidak begitu yakin, ini benar atau enggak. Tadi Bengkulu, kemudian mana lagi, seolah menjadi undian nasib. Ini siapa lagi nanti yang akan kena. Karena kita berada dalam treadmill effect, seolah sudah melakukan banyak hal, tapi di saat yang sama kita masih berdiri di jejakan kaki yang sama. Pertama dalam aspek institusional, dan dalam konteks ini pemerintahan Pak Jokowi 2 periode, let's say di periode akhir pemerintahan beliau bertanggung jawab atas proses pelemahan itu. Karena ini menjadi sebuah evaluasi dan evaluasi ini harus kita sampaikan supaya kemudian tidak terjadi dalam momentum-momentum yang akan datang. Apalagi sempat muncul katanya KPK mau di merge dengan ombudsman, kemudian fungsi penindakan akan dicabut, kemudian akan difokuskan pada fungsi eh, prevention saja, dan saya pikir itu menjadi sebuah situasi yang tidak kita inginkan. Yang kedua terkait dengan konteks demokrasi itu sendiri. Ada kecenderungan kita sendiri mengalami kebingungan. Kita baru kemarin melakukan pilkada, 545 daerah di Indonesia. Situasinya tadi gambaran sudah disampaikan secara clear oleh Pak Wija, bagaimana kekhawatiran dan patut diduga praktik-praktik money laundering yang begitu sistematis terjadi, dan duitnya kita menggunakan logika umum. Ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana kemudian logistik itu diperoleh? Salah satunya adalah uang panas. Kalau bicara uang panas, tadi disebut Pak Saud, judi online dan lain sebagainya, seolah kemudian tidak terjamah sama sekali. Yang menjadi kebingungan adalah dalam konteks anti corruption ada gap antara nasional dan lokal. Dan ini nggak banyak yang kemudian mencoba untuk menjamah di situ. Kita itu narasi besar, yang ada hanya visi presiden, betul. Tetapi begitu masuk pilkada, semuanya jualan visi misi. Seolah disconnect. Sementara ketika kita bicara tentang desentralisasi, yang ada dalam banyak kajian-kajian teman-teman strukturalis, decentralization means decentralized corruption. Dan itu tidak banyak kemudian dijamah. Kenapa? Karena hampir semua merata. Bagaimana tidak terjadi inovasi kebijakan di tingkat lokal? Rata-rata Pemda-Pemda itu gantung DAU, DAK, dan kemudian endingnya ya, kalau misalnya ada yang bermain-main di situ, ya sudah kena gitu saja. Tapi kemudian di level pemerintah pusat juga tidak memberikan warna sekaligus juga encouragement how to govern, local governance. Karena ini angkanya sangat besar. Transfer daerah itu praktis 30%, 26 sampai 30% dari APBN kita. Sementara sekarang lebih ngeri lagi karena fiskal kita yang buat bayar utang
yang jatuh temponya dari 2008 sampai 2028 katakanlah, atau 2029, angkanya spektakuler. Maka ini yang kemudian betul-betul menjadi sebuah ruang kontemplasi yang harus kita tekankan bersama, supaya pemerintah perlu memikirkan ulang itu. Tapi jangan hancurkan pilar-pilar demokrasi. Bukan berarti kemudian nanti otonomi khusus, otonomi daerah dihilangkan, kemudian resentralisasi. Saya pikir bukan itu jawabannya. Tapi itu menjadi salah satu simbol utama yang harus kita cermati. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tekankan adalah ada disfungsi anti korupsi yang cukup signifikan. Dan wajah lembaga anti korupsi cenderung kemudian menjadi alat kekuasaan. Dan ini praktek ini saya pikir sudah diketahui semua. Kita tahu bagaimana seorang ketua partai berjasa besar memenangkan sebuah gerbong besar, didatangi penegak hukum, disodori secari kertas, 4 hari setelah itu mundur. Hanya ada di Indonesia. Dan ini tertawa kita adalah bagian dari mensyukuri kekecewaan dari. Nggak apa-apa Pak. Lebih baik kita menertawakan diri sendiri daripada menertawakan penjual es teh. Itu nggak sopan itu. Nah, hal itu tidak boleh terus terjadi. Yang bisa kita lakukan, kita percaya apa sih ending dari semua kajian anti-corruption studies. Beberapa waktu lalu kami berkesempatan dengan Al-Mukarram Pak Sudirman Said diskusi tentang itu di Kedoya. Rata-rata studi kasus di berbagai negara-negara yang dianggap memiliki keberhasilan dalam melakukan transformasi anti korupsi, endingnya tetap sama. Tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Political will of the top political leader. Pertanyaan sederhananya, political will itu apakah self-entrenched karena Pak Prabowo misalnya sebagai presiden itu adalah Satrio Piningit, yang isu Satrio Piningit itu selalu berulang setiap 5 tahun itu. Ini Satrio Piningit. Sepertinya, ini Satrio sepertinya. Ataukah memang political will itu sifatnya politically engineered? Saya percaya bukan self-entrance. Itu praktis politically engineered. Maka yang bisa kita lakukan, seluruh jaringan elemen civil society, teman-teman media independen, alumni KPK, Pak Saud, dan teman-temannya, tetap menjaga ruang komunikasi, supaya kemudian setiap masukan, kritik bisa disampaikan. Karena kalau misal kemudian ruang itu berjarak, sama dengan kepemimpinan KPK pasca Pak Saud, bukan Pak Saud, pasca Pak Saud, yang mengambil jarak begitu clear dengan kelompok civil society, ya akhirnya kemana-mana. Pelanggaran dan lain sebagainya. Dan kemarin mau ditangkap juga ngeles lagi dan sebagainya. Nah oleh karena itu, kami dari keluarga besar Universitas Paramadina, insya Allah menjadi bagian yang istiqomah untuk terdepan menyuarakan ini, dan sinergi dengan semua kekuatan, semua komponen, insya Allah akan tetap menjadi penggerak bersama sahabat-sahabat dan kawan-kawannya Pak Saud tadi. Kawan-kawan Pak Saud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi ya. Kawan-kawan, biar terus semangat ya. Meskipun ada banyak sekali anomali-anomali yang kita lihat tentang kondisi bangsa kita, tapi semoga itu tidak membuat kita berhenti dan jera. Terakhir, sebagai pamungkas ya, kita akan sama-sama simak orasi kebangsaan dari mantan rektor. Ya.